yang ke-466 atau hadis yang ke-9 daripada bab tentang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Dinarun illa ta'atik falam abrahu hatta atani faqultu laqad sami'tu sautan takhawaftu minhu fadhakkartu lahu faqala wa hal sami'tah qultu na'am qala dhaka jibrilu atani faqala man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq muttafaqun alaihi al-Bukhari wa Muslim wa hadha lafdzul Bukhari. Berkatalah muallif dalam kitabnya Riyadhus Shalihin hadis ke-466 atau hadis yang ke-9 dalam bab tentang zuhud. Wa an Abi Dzarrin, dari Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Gala beliau Imam Abu Dzar berkata, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah. Pada suatu hari aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW melintasi daerah Hurrah bil Madinah, melintasi salah satu gurun kampung yang namanya Hurrah. Tanahnya atau batu-batuannya berwarna hitam, yang tempatnya ada di kota Madinah. Fastaqbalana Uhudun, lalu kami menuju arah gunung Uhud. Imam Abu Dzar bercerita, saya lagi jalan sama Rasul melintasi gurun yang bernama Hurrah, gersang, batunya hitam, menuju gunung Uhud. Faqala ya Abu Dzar, lalu Rasul bersabda, wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Qultu labbaika ya Rasulullah. Saya jawab panggilanmu wahai Rasulullah. Ini jawaban adab. Kalau dipanggil sama guru, labbaik, labbaikum. Dipanggil sama orang tua, labbaik. Ya, bukan norak tapi adab. Untuk menjawab panggilan orang yang diagungkan, baik guru atau orang tua, bahkan kepada Allah sendiri, labbaik Allahumma labbaik. Ya, jadi kalau dipanggil sama guru, labbaikum atau labbaik. Dipanggil sama orang tua, jangan dipanggil wahai Abdullah, woi. Nah, ini nggak ada adab. Lihat Imam Abu Hurairah dipanggil sama Rasul, dia jawab labbaika ya Rasulullah. Faqala ma yasuruni anna indi mithla Uhudin dhahaban tamdi alayya thalathatu ayamin wa indi minhu dinarun illa syai'un ursidhu lidainin. Rasul bersabda, ma yasuruni, tidak membuat aku senang, tidak membuat aku nyaman, tidak membuat aku gembira. Anna indi, seandainya saja saya memiliki mithla Uhudin, sebesar gunung Uhud ini, zahaban, emas. Jadi kata Nabi, tidak membuat saya senang. Andai kata saya punya gunung emas, tamdi alayya thalathatu ayamin, yang tinggal itu emas yang seperti gunung sama saya 3 hari 3 malam. Wa indi minhu dinarun, lalu masih ada sisa buat saya 1 dinar saja. Itu semua tidak membuat saya senang. Ini digaris bawahin satu kalimat. Jadi kata Nabi, tidak membuat saya senang, apalagi bangga. Tidak membuat saya punya hati ini tenang. Walaupun saya punya gunung Uhud, sebesar gunung Uhud ini emas, yang tinggal sama saya 3 hari saja. Lalu masih ada sisa 1 dinar. Itu tidak membuat saya senang. Ini bahasa zuhudnya Rasulullah. Artinya bukan berarti orang punya emas, punya harta, dia bakal senang. Bukan. Orang berlimpah hartanya membuat dia selamat, tidak juga.
Sampai Nabi sendiri tidak merasa nyaman. Seandainya satu gunung itu seperti gunung Uhud yang begitu besar, ya, itu gunung Uhud besar. Kalau antum pergi haji, pergi umrah, ziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah, kita pasti sampai ke gunung Uhud. Mudah-mudahan kesampaian, amin. Ya, mudah-mudahan dapat panggilan bisa pergi haji, pergi umrah, bisa ziarah ke makam Rasul, bisa kita lihat itu gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang sangat mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul. Jadi gunung Uhud ini gunung yang isinya batu-batuan, gunung yang paling cinta kepada Rasulullah. Ya. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, kata Nabi. Gunung Uhud itu gunung yang dia cinta sama saya pun cinta sama dia. Tuh gunung Uhud. Jadi di sini diberikan perumpamaan oleh Rasul. Seandainya saya punya harta emas sebesar gunung Uhud, Nabi tidak berandai-andai karena Nabi pernah ditawarin. Gunung-gunung dirubah jadi emas dikasih buat Rasul. Tapi Rasul enggak, saya lebih baik jadi orang kenyang satu hari, lapar satu hari cukup. Ya. Itu bahasa zuhudnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dari sekian banyak itu emas yang seperti gunung, lalu tersisa 1 dirham saja, tidak membuat saya senang. Kecuali harta yang banyak itu, emas yang seperti gunung, atau sisa 1 dirham saja, ursiduhu lidainin, aku gunakan untuk bayar hutang. Nah, berarti ada tujuan. Dia punya duit banyak, dia pakai buat bayar hutang. Kata Nabi, dari sekian banyak itu seperti gunung emas, lalu tinggal sisa 1 dirham saja, tidak membuat saya senang, kecuali saya punya hutang untuk saya pakai bayar hutang. Ya, berhutang itu boleh, minjemin juga dapat pahala, ngutangin dapat pahala. Ketika kita memberi solusi kepada orang, ya, kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah. Tapi berhutang itu sesuatu yang berat. Rasul sendiri pun pernah berhutang. Ya, Rasul sendiri pun pernah berhutang. Pernah menggadaikan barang. Sampai Rasul pas meninggal dunia pun masih ada sisa 1 gadaian, bukan hutang ya, gadaian. Jadi Rasul menggadaikan baju besinya, baju perangnya kepada orang Yahudi untuk dapat beberapa liter daripada gandum buat beliau makan dan keluarganya. Masya Allah, itu zuhudnya Rasul. Nggak mau nyusahin sahabatnya. Padahal Rasul punya Sayyidina Abu Bakar, punya Sayyidina Umar, punya Sayyidina Utsman yang kaya raya, betul. Tapi Rasul nggak penjilat. Ada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Ada sahabat yang begitu berlimpah hartanya, tapi lihat kenapa Nabi nggak ngemis, Nabi nggak minta, malah Nabi menggadaikan baju besinya, dir'uhu ilal yahud, kepada orang Yahudi, hanya untuk dapat beberapa liter gandum yang bisa dikonsumsi untuk keluarganya. Jadi ini yang pertama kata Rasul, illa syai'un ursidu lidainin, kecuali saya punya harta itu memang dipakai buat bayar hutang. Karena bayar hutang itu wajib. Lebih afdal bayar hutang daripada kita sedekah. Itu garis bawahin. Lebih baik kita bayar hutang daripada kita bersedekah, sunnah. Bayar hutang itu hal yang sangat wajib. Bahkan ada sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul salawatu rabbi wassalamu alaih. Dia bertanya, ya Rasul, bagaimana jika saya terbunuh di medan pertumpahan darah membela agama Allah, jihad fi sabilillah, dalam keadaan sabar, dalam keadaan ikhlas, tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, apakah dengan itu bisa melebur saya punya dosa? Rasul menjawab, faqala Rasulullah, na'am, ya. Ketika dia jalan dipanggil sama Rasul, tunggu dulu. Na'am illa ladina kadzalika qala Jibril qala yughfaru lisyahid kullu dzambin ladaih. Kata Nabi, semua dosa diampunin buat orang yang mati syahid
illa dain, kecuali dia punya hutang. Yurfa'u kulla dzambin li syahidin illa dain. Orang yang gugur sebagai syahid pun menjadi pahlawan membela agama Allah tidak bisa terangkat ke tempat yang tenang selagi dia masih punya hutang. Jadi hutang itu tidak boleh dianggap remeh. Ya. Sahibud dain maglulun fi gabri. Dalam hadis riwayat Imam Dailami, saya ambil dari kitab yang lain nih. Orang yang berhutang itu maglulun, dia terbelenggu. Fi gabrihi, di dalam kuburnya. La yafukuhu, tidak bakal terlepas itu belenggu. Illa qada'u dainih, kecuali utangnya dilunasin. Makanya kalau ada orang meninggal selalu diumumin, betul? Ya, biasa habis dimakamin diumumin kepada para peziarah atau para takziah yang membawa jenazah yang datang di pemakaman. Ya, jikalau almarhumah masih ada hutang piutang, tolong diselesaikan kepada putranya yang bernama fulan atau kepada saudaranya atau kepada orang tuanya. Kenapa? Kesian. Ya, jadi kalau kita berhutang, niat untuk mengganti, Allah kasih jalan. Amin. Itu hadisnya Rasul. Kalau kita punya berhutang dengan tujuan ngegampangin, itu bahaya. Ya. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Dalam hadis Imam Bukhari dibawa Imam Ibnu Majah bin Abi Hurairah, barang siapa yang berhutang dengan tujuan untuk mengembalikan, ya, maka Allah akan kasih dia jalan keluar untuk bisa mengembalikan. Dan barang siapa yang berhutang tapi tujuannya lain, ya, nggak diperhatikan, dia trader, atlafahullah, maka Allah akan hilangkan hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai pernah dalam riwayat Rasul ketika hendak menyolati jenazah seorang sahabat. Sebelum Rasul menyolati jenazahnya, Rasul tanya. Di dalam riwayat Imam Abi Sa'id Al-Khudri, qala utiya Rasulullah SAW bi janazatin. Rasul didatangin, dibawain jenazah untuk disolatin. Untuk beliau nyolatin jenazah itu. Sebelum beliau menyolati, beliau tanya, hal ala sahibukum dainin? Ini mayit punya hutang enggak? Ini baru mau disolatin, belum sampai kuburan. Kalau tadi kita bicara di kuburan, betul? Nah ini dari warisannya juga enggak ada. Qala fasallu ala sahibu. Kalau begitu kalian aja deh yang nyolatin, saya enggak. Tuh. Ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki lancar, amin. Allah mudahkan rezeki kita. Tapi namanya manusia, kebutuhan dia harus berhutang, ya, mudah-mudahan mendapatkan solusi, amin. Tapi ketika kita berhutang, ingat, itu belenggu api di leher kita sampai kita bayar. Ya, dan kita yang menghutangi, kalau kita niat bersedekah, niatin sedekah. Kalau tidak, tagih. Kalau tidak, kita meletakkan rantai api neraka di lehernya. Kalau kita belum mampu bayar, ngomong, maaf, Anda belum mampu. Ketika kita memberikan tempo, dapat pahala. Tuh, kita yang ngutangin ngasih tempo, dapat pahala. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti aja. Itu dapat pahala. Dan yang utang juga tahu diri. Seperti itu. Kan enak. Belum punya, belum bisa, kata yang utangin nggak apa-apa. Ya, begitu terus. Ya. Ya. Tapi ada keinginan untuk melunasi, mudah-mudahan Allah kasih solusi. Beda hal, dia punya duit, belanja dulu, ini dulu, itu dulu, ketemu orang yang nagih, aduh saya nggak ada, nah ini lain. Ini hati-hati nih, bisa dihilangkan hartanya sama Allah. Sama juga dia betah meletakkan rantai belenggu api di lehernya. Tapi lihat bahasa Rasul, wasallu ala sahibikum, kalau gitu kalian aja yang sholatin jenazahnya. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib kesian kepada ini mayit. Bukan Nabi gak kesian nih, tapi Nabi ngasih lagi memberikan pelajaran untuk umat, betul? Sayyidina Ali bin Abi Thalib
saat itu ada. Beliau ini orang susah. Sayyidina Ali satu rumah bersama istrinya Sayyidah Fatimah, bersama dua putra Sayyidina Hasan Hussein. Ini hidup susah. Kadang ada makan, kadang tidak. Tapi ini mayit sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak punya warosah yang bisa dipakai untuk lunasin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, alayya dainuhu ya Rasulullah. Biar saya yang jamin hutangnya ya Rasulullah. Masya Allah. Ini fadilah lagi nih. Ya, ada orang susah bisa tolong orang lain. Ada orang yang punya kelebihan nggak peduli dengan orang lain. Tapi lihat, ada juga orang yang memang khososoh. Dalam posisi dia faga, tidak mampu, lapar, miskin, tapi bisa memberi. Contohnya nih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alayya dainuhu ya Rasul, biar saya ngurus hutangnya. Fataqaddama fasalla alaih, maka baru Rasul langsung maju mengimami, menyolati jenazah tersebut. Waqala, lalu Rasul bersabda, Fakallahu rahanaka minan nar kama fakta rahana akhil muslim. Semoga Allah akan melepaskan belenggumu wahai Ali bin Abi Thalib, sebagaimana engkau telah melepaskan belenggunya almarhum. Ya, laisa min abdin muslim yaqdi an akhihi dainuhu illa fakkarahu yaumil qiyamah. Tidak seorang pun dari seorang muslim yang melunasi kewajiban saudaranya, tapi dia yang melunasi, maka Allah akan membebaskan dia daripada belenggu hari kiamat. Amin. Masya Allah. Dulu saudara, di zaman Bani Israel, dalam riwayat Nabi lagi cerita nih dalam sabdanya. Ini masih bicara soal hutang. Masih mau dengerin? Coba lihat dulu tampang-tampangnya. Ya, kayaknya banyak tampang-tampang menderita nih. Ya, mudah-mudahan Allah kasih solusi. Ya. Dulu zaman Bani Israel ada orang kesusahan. Lalu dia datang, dia teriak-teriak, ya, dia minta tolong kepada fulan nggak dapat. Tiba-tiba dia ketemu dengan satu orang. Saya mau hutang. Saya punya kebutuhan udah sangat darurat. Minta tolong. Kalau enggak keluarga saya enggak makan. Ini zaman Bani Israel ya. Rasul cerita di depan sahabat-sahabatnya. Lalu kata orang yang punya duit ini bilang, baik, saya bisa kasih hutang kamu, tapi harus ada saksi. Dia jawab, ya Allah, saya enggak punya saksi siapa-siapa dah. Cukup Allah yang jadi saksi. Ya udah, saya minta jaminan dah. Saya bisa kasih pinjaman, tapi saya minta jaminan. Saya nggak punya jaminan apa-apa, makanya cari duit susah payah, lalu saya pinjam. Ya Allah, saya bersaksi kepada orang itu ketika ditanya, nih dia berdoa nih. Siapa saksimu? Saya jawab, engkau ya Allah. Siapa penjaminmu? Saya jawab, engkau ya Allah. Dan dia rela engkau sebagai jaminannya. Dia rela engkau sebagai saksinya. Maka duit ini saya akan titipkan kepadamu ya Allah. Dia ambil kayu, dia bolongin, dia masukin, dia tutup pakai kayu juga. Lalu dia dorong ke laut lagi, terhanyut, terbawa ombak. Berminggu-minggu dia nungguin perahu, berbulan-bulan dia nungguin perahu, nggak datang juga. Nah itu orang yang ngutangin lagi mancing, enak nggak? Lagi mancing dapat ikan, udah dapat ikan nih, udah mau dibawa pulang, dia ingat, waduh, ntar dibakar harus pakai kayu bakar. Kebetulan nih ada kayu besar, dia bawa pulang, dapat kayu tuh dari laut anyut, dia bawa pulang ke rumahnya, dia kasih bininya, wahai bini, ini ikan olah, bakar, ya dibakar itu ikan pakai kayu ini nih, saya dapat dari laut juga. Dibelah tuh, digergaji itu kayu. Ternyata dalamnya duit sama kertas. Ini hutang saya, minta maaf, saya terdampar, nggak bisa bayar hutang tepat waktu. Allah sebagai saksi, Allah sebagai jaminan, semoga duit ini sampai kepadamu. Sampai tuh duit. Tuh.
Kalau orang niat ganti, Allah kasih jalan. Takwa, Allah kasih makhraja, solusi dan jalan keluar. Betul. Dan dia juga yang minjemin ikhlas karena Allah, balik duitnya. Setelah beberapa bulan datang nih yang utang, bawa duit lagi, utangnya itu 1.000 dinar. Assalamualaikum, dibukain. Waalaikumsalam. Ini saya bawa hutang, mohon maaf telat. Hitungannya coba dihitung, ada 1.000 dinar. Kata yang utangin, ente ingat enggak? Ente udah bayar hutang? Enggak, belum. Anda kan terdampar. Kalau begitu, sesungguhnya betul-betul Allah itu sebagai saksi, Allah sebagai jaminan, dan saya rela ketika engkau mengucapkannya. Duit Anda sudah sampai, ini duitnya, ini kertas yang Anda tulis. Alhamdulillah, jadi duit itu bawa aja. Tuh. Ini kembali masalah hutang piutang. Jadi kata Rasul, kembali ke hadis. Tidak membuat saya senang andai kata saya punya gunung emas, bersama saya itu gunung emas selama 3 hari, atau habis sehingga tersisa tinggal sedirham. Tidak membuat saya gembira kecuali untuk saya pakai bayar hutang. Yang kedua, illa an aqula bi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Atau saya punya gunung emas yang mungkin tinggal tersisa sedirham pun tidak membuat senang kecuali saya pakai untuk membagi orang. Illa an aqula, kecuali saya ungkapkan, saya katakan bihi dengan harta tersebut fi ibadillahi, untuk saya bagikan kepada hamba-hamba Allah, hakada si fulan sekian, hakada si fulan sekian, wa hakada untuk si fulan sekian, an yaminihi orang yang di kanan, wa an shimali kepada yang sebelah kiri, wa an khalfi dan orang yang di belakang membutuhkan, saya bagi-bagi aja dah. Nah, ini keutamaan lain, ya, keutamaan sedekah. Di balik zuhudnya Rasul, andai kata saya punya duit, saya pakai untuk bayar utang atau saya bagi-bagiin orang. Memang betul. Rasul meninggal dunia nggak ninggalin apa-apa kecuali keledainya satu, sorbannya yang usang, pakaian yang menempel di tubuhnya, apalagi? Ada tanah, sebidang tanah diwakafin sama Rasul, dihibahin. Nggak bawa apa-apa. Itu Rasulullah. Pada suatu malam Rasul pernah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, telah datang kepadaku Israel memberitahukan saya sebentar lagi akan meninggal dunia. Tolong kamu lihat di dapur ada makanan atau tidak. Ternyata tidak ada makanan apa-apa. Coba kau cari Abah masih punya duit atau tidak. Dibongkar lemarinya, Rasul sudah tidak punya duit lagi. Fatimah Zahra menjawab, wahai Abah, Abah masih punya duit 6 dirham. Fatimah yang simpan, mana? Ada di rumah, ambil, bagiin. Dibagi. Satu malam habis tuh duit. Kembali kepada Rasul, wahai Abah, lengkap sudah. Rumah Abah nggak ada makanan, nggak ada apa-apa yang bisa dijadikan untuk makanan, sudah tidak punya duit juga. Baru Rasul, ya Rabb, terima kasih. Sekarang kalau saya dicabut, saya sudah siap. Sudah nggak ada lagi dunia di diri saya. Ya. Tapi kalau Rasul punya duit, Rasul punya harta, Rasul orang yang paling dermawan, itu Rasulullah. Kedermawanannya Rasul nggak bisa ditandingin sama sahabat yang paling kaya. Nggak ada yang bisa menandingi kedermawanannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sara, lalu kelanjutan hadis itu, setelah itu Rasul pergi. Faqala, sambil berkata, dalam hadisnya Rasul bersabda, innal aktsarina, sesungguhnya orang-orang yang memiliki harta berlimpah di dunia itu, humul aqalluna, mereka orang-orang yang sedikit pahalanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Illa, kecuali, ya, pahamin nih bahasa hadis. Orang-orang kaya nanti di hari kiamat pahalanya sedikit. Kecuali, ya, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang dalam kecualian ini. Amin. Kecuali kata Rasul, illa man qala bil mali hakada wa hakada wa hakada, an yamini wa an shimali wa an khalfi. Kecuali orang-orang yang kaya itu, yang banyak berlimpah hartanya waktu hidup di dunia, kerjaannya apa nih? Man qala, berkata bil mali dengan harta itu,
hakada, ini buat si fulan sekian, ini buat si fulan sekian, ini buat si fulan sekian. Begitu terus. Baik orang yang di sebelah kanannya, sebelah kirinya, belakangnya. Jadi ahli sedekah. Jadi orang yang kaya ahli sedekah, oh, Masya Allah. Tapi kalau orang kaya berlimpah hartanya, ya, tapi nggak rajin sedekah, mereka punya pahala sedikit. Tuh. Yang begitu kebanyakan. Ada orang berlimpah hartanya, rumahnya seperti istana, tetangganya kelaparan nggak peduli. Kemiskinan, ya, kerabatnya, saudaranya, banyak itu. Dia lebih mementingkan sedekah kepada orang lain, padahal saudaranya kelaparan, saudaranya, ya, bahkan ibu bapaknya ngutang-ngutang sama orang. Masya Allah. Jadi kembali di sini, kecuali orang kaya yang di dunia itu selalu mengkotak-kotak, ini buat si fulan, ini buat si fulan, buat si fulan. Dan orang yang seperti itu, kata Nabi, wa galilun mahum. Sedangkan orang yang seperti itu, ya, mahum, ya, galilun, sangat sedikit, ya, sedikit sekali. Tsumma qala, lalu Rasul bersabda, ini babnya lain lagi nih, dalam satu hadis, maka nakala tabrah hatta atika, wahai Abu Dar, makanak, ay ilzam makanak, ente di sini, jangan kemana-mana sampai saya datang, saya mau pergi, begitu. Kayak Sunan Kalijaga, begitu ya, disuruh sama Sunan, Sunan Bonang. Nah, ya, kurang lebih lah, kurang Sunan Bonang. Sunan Bonang bicara kepada Sunan Kalijaga, ya, Anda jangan kemana-mana, di sini saja. Sebagaimana Nabi Allah Khadir berkata kepada Nabi Musa, begitu juga di pinggir laut, di sini, jangan kemana-mana. Nah, ini Rasul bersabda kepada Abu Dar, makanan, kamu di sini, la tabrah, jangan pergi, hatta atik, sampai saya datang, di sini aja dulu. Tsumman talaga, lalu Rasul setelah bicara begitu, Rasul pergi, tuh malam-malam tuh, masih di tempat yang tadi saya bilang pertama, Hurrah, di salah satu lembah menuju Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ada di bagian utaranya Madinah. Ya. Lalu Rasul pergi setelah nyuruh saya diam, tsumman talaga fi sawadil laili hatta tawara. Lalu Rasul pergi di waktu malam yang gelap gulita itu, saya liatin terus Rasul jalan hatta yatawara, sampai hilang. Jalan sampai nggak kelihatan di mata. Fasami'tu sautan qadir tafa. Maka tiba-tiba saya mendengar suara yang sangat keras. Fatakhawaftu, saya ketakutan. Kata Imam Abu Dar, saya ketakutan. An yakuna ahadun. Saya ketakutan bukan untuk dirinya. Lihat sahabat nih. Saya takut, kekhawatiran an yakuna ahadun aradha lin Nabi SAW. Saya takut ada kejadian yang menimpa Rasulullah. Ada kejahatan yang menimpa Rasulullah. Ada orang jahat lagi ngezolimin Nabi. Saya takut. Saya mau berontak, tapi ingat, ya, fa'aratu an atiyahu, saya pengen mendatanginya. Fadzakartu qaulah, tapi saya ingat ucapan Rasul, la tabrah hatta atik, jangan kau pergi kemana-mana sampai saya datang. Maka saya nggak berani kemana-mana. Fadam abroh hatta atani, saya tidak beranjak kaki sampai beliau mendatangiku. Lalu Rasul datang. Fakultu. Ketika Rasul datang, langsung saya sampaikan, wahai Rasulullah, laqad sami'tu sautan. Tadi saya mendengar suara. Takhawwaftu minhu. Saya khawatir dengan suara itu. Takut ada kejadian apa-apa. Fadzakartu lahu, ku ceritakan itu semua kepada Rasul. Faqala, Rasul bersabda, wahal sami'tah, wahai Abu Dar, apakah kamu dengarnya dengan jelas? Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala, biar kamu tahu, dzaka Jibril, itu suaranya malaikat Jibril. Atani, tadi dia datang kepada saya. Ya, Rasul menghindar berarti ya. Rasul menghindar dari Abu Dar. Jangan sampai ada Abu Dar di situ.
Ya khawatir magomnya nggak kuat. Ya khawatir nggak nahan dengan sesuatu itu. Ya makanya Rasul menjauh. Kata Rasul tadi itu malaikat Jibril. Ya, dia datang kepada saya. Fagala, lalu malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah. Dia berkata kepada saya, man mata min ummatika. Siapapun dari umatmu yang meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'a, dia tidak sedikit pun melakukan perbuatan syirik, menduakan Allah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Qultu, saya tanya, kata Abu Dar, saya tanya kepada Rasul, wa in zana wa in sarak, walaupun dia penzina dan pencuri wahai Rasulullah. Qala wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari Muslim. Jadi ujung hadis ini, orang yang meninggal dunia, dia tidak melakukan syirik, tidak menduakan Allah, tidak mentajsimkan Allah, tidak melakukan perbuatan musyrik, ya, sebagaimana yang kita pahami, ya, maka ketika dia meninggal dunia, dia masuk dalam surganya Allah. Maksudnya gimana, Beb? Ini kata Nabi, walaupun dia pernah berzina, dia pernah mencuri. Iya betul. Kalau dia beriman sama Allah, dia muslim, tempatnya surga. Tapi kalau dia berzina, dia mencuri, ya digoreng dulu. Selesai. Setelah digoreng, baru masuk surga. Kok masuk? Ya karena muslim. Itu si fulan mabuk, zina juga. Kok di neraka terus? Ya nggak ibadah, dia kafir. Nggak beriman sama Allah, nggak bertauhid, dia bukan muslim. Ya tempatnya di sono. Ya. Dan orang yang bekas disiksa dalam neraka itu, ketika dia dibersihkan, dimasukkan dalam surga, masih ada bekasnya. Dengan organ tubuhnya yang berwarna hitam. Ya, nggak di muka, atau di tangan, atau di kaki. Itu ada angus. Walaupun sudah masuk surga. Makanya kita berdoa minta sama Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surga tanpa dihisab. Hisab itu neraka. Tanpa diazab, azab itu neraka. Tanpa difitnah, fitnah itu tarikan neraka. Min ghairi sabigati adzabin wala itabin wala fitnatin wala hisab. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Ya. Kalaupun dia enggak syirik, ya dia masuk surga. Ya, seperti itu. Jadi hadis ini yang bisa kita ambil pelajarannya banyak. Yang pertama berbicara tentang apa nih? Tentang zuhud. Ya, Rasul nggak betah punya dunia 3 hari aja. Ya, kalau kita kebalikannya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Nabi. Pelajaran yang kedua, hutang. Hutang itu penting untuk dilunasi. Ya. Yang ketiga, sedekah. Punya duit, sedekah. Sampai kata Rasul, dia kotak-kotakin untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Ya, artinya banyak-banyak bersedekah. Yang kedua, yang selanjutnya yang bisa kita ambil, kesetiaan. Tuh, sahabat itu setia. Apa kata Nabi? Kalau Nabi bilang A, titik, udah, nggak ada B, nggak ada C. Kalau kita sekarang mungkin guru-guru kita atau ulama, kalau ulama kita bilang A, ya A, jangan ditawar-tawar. Apalagi diperintah, ya udah sam'an wa ta'atan. Kalau kita punya guru, ya ini lebih dalam, ya dari ulama itu mengkerucut ada guru kita. Guru kita bilang jangan melakukan B, ya titik. Jangan ditambahin, jangan dikurangin, udah begitu. Insya Allah di situ ada keselamatan buat kita, selesai. Betul. Kenapa? Karena guru itu tanggung jawab. Guru itu bertanggung jawab. Apalagi gurunya adalah wali Allah. Anak kasih cerita sedikit tentang wali Allah. Dulu, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih beberapa tahun yang silam lah,
ya 5 atau 6 tahun yang lalu baru meninggal dunia Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, orang alim, ya, dan dia paling cinta, beliau tinggal di Makkah, paling cinta kepada orang Indonesia, paling cinta kepada orang Indonesia sudah, sehingga kalau Anda ke sana itu santrinya rata-rata orang Indonesia, ya, yang ngurusin tamu tuh murid-murid beliau semua orang Indonesia, saking cinta. Ini ulama dunia nih, dikenali oleh dunia Islam nih, di Maroko, di Afrika, di Eropa dikenali. Wah, kitabnya juga sampai kemana-mana. Tapi beliau selalu memperhatikan murid-murid yang dari Indonesia, hampir 90% orang Indonesia. Sedikit garis besarnya, beliau ini pada suatu pagi pengajian di tempat beliau datang telat. Murid-murid udah duduk rame. Tiba-tiba lama kemudian mereka menunggu, muncul sang guru ini, Profesor Dr. Habib Muhammad Al-Maliki, keluar dari kamarnya, kakinya belok tanah merah. Belok tanah merah, orang Indonesia lihat bengong. Ini mana ada tanah warna merah di Mekah? Saudara nanti kalau ke Mekah korek-korek tanah deh. Ya, nggak bakal ketemu tanah warna merah. Jadi mereka kaget. Nah, nih kayak di sawah nih, kayak di kampung saya, kok kakinya blok, banyak tanah. Maka salah seorang murid itu memberanikan bertanya setelah pengajian, karena beliau sama murid itu dekat, ya, sama murid seperti teman, luar biasa. Murid ini tanya, wahai guru, tadi kenapa telat? Kita nunggu lumayan lama, terus kenapa kakinya blok? Beliau senyum, oh iya, maafin, sebab tadi itu pas saya mau keluar kamar, mau berangkat, ya, saya mau buru-buru, tadi saya dapat berita, murid saya di tanah Jawa ada yang meninggal dunia, jadi saya masuk dulu lubang kuburnya, membantu pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Saya tanggung jawab sama murid-murid saya. Ya, ini kalau akal orang baru ngaji nih, bingung nih. Kok begitu ya? Iya dah, terserah lo. Emang gue pikirin. Ya, saya pernah ditanya sama orang pinter katanya, suka di TV, pakai sorban, ceramah terus. Tiba-tiba nyamperin saya. Ini ustadz nih banyak lagi kumpul, nih kiai ustadz semua. Tiba-tiba satu nih kucuk nongkrong depan saya. Beb, ya, saya mau tanya, kenapa? Kok wali fulan tuh kok majedub ya? Majedub tuh apa? Ya, lu kalah sama murid gue yang baru ngaji. Murid saya baru ngaji tahu tuh yang namanya majedub. Majedub itu apa, Beb? Masa orang ini bisa majedub? Majedub itu orang yang sudah mustagrik. Mustagrik fi bihar ma'rifah, fi bihar ilm, fi bihar mujahadah. Orang sudah tenggelam di dalam lautan ilmu, saking lumpuknya itu ilmu, zikirnya banyak, wiridnya banyak, seperti orang tenggelam. Orang kalau tenggelam gimana? Kayak orang gak normal, dia bergerak, nah itu begitu, tenggelam dalam lautan ilmunya dia, tanpa dia sadarin. Sebabnya dua, ada wahbi, ada kasbi. Kalau wahbi, dia lahir dari perut ibunya, brek, langsung begitu, kayak orang gila. Ada lagi kasbi itu karena dia berilmu, dia hafal ilmu demi ilmu, hadis ribuan, fikih 4 mazhab, zikirannya, wiritannya, akhirnya dia tenggelam di dalam lautan ma'rifah, sehingga dia diskusi sama orang bukan sama orang, sehingga nggak nyambung kalau ngobrol sama kita. Bagi kita mereka gila, bagi mereka anggap kita orang gila. Nah itu aja tuh. Nah, jadi hal-hal seperti itu hal-hal ghaibiyah yang bisa diterima sama akal, tidak bisa diterima dengan akal, tapi iman wajib menerima. Betul. Sebagaimana Rasul bisa terbang Isra Mi'raj. Kalau matematika nggak bisa. Makanya ketika Rasul ditanya sama Abu Jahal atau orang kafir, Anda terbang ke langit? Iya. Coba angkat kaki. Kan nggak mungkin. Oh, kalau pengen tahu jawabannya, tanya sama Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar tuh orang. Wahai Umar,
nih orang kafir nih. Bagaimana nih? Bukan Abu Jahal nih. Itu Muhammad teman ente bisa terbang ke langit semalaman. Sekarang bagaimana bisa? Coba ente angkat kaki ente kaki satu. Angkat satu lagi, kan pasti jatuh. Oh, ente mau cari jawabannya? Iya, nih pedang nih. Bet, mati. Selesai. Nah ini akal nggak bisa nerima. Tapi iman ini fungsinya di hati untuk menerima. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu. Nah, itulah fungsinya iman. Orang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan apapun yang menjadi jalur untuk sampai kepada Allah walaupun dengan cara gaib. Contohnya seperti karomat, seperti mukjizat, seperti irhasot dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa kita pegang teguh. Ini bahasa hadis yang begitu penuh dengan arti dan maknanya yang bercabang-cabang dan semuanya ada keutamaan dan fadilahnya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil sehingga bisa menjadi pedoman dan lentera di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.